kesempatannya. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa ketemu kembali walaupun belum bisa bertemu secara langsung untuk melanjutkan materi analisis rasio di manajemen keuangan yang kemarin kita sudah membahas 2 rasio. Oke. Minggu yang lalu kita sudah membahas 2 rasio, yaitu rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Oke. Nah, mungkin di kesempatan malam hari ini, jika memang apa yang saya sampaikan di minggu yang lalu ada yang belum dipahami, silahkan untuk menyampaikan ya, karena kalau tidak ada yang menyampaikan ke saya tidak tahu apakah nanti sudah paham atau belum. Sekali lagi. Oke, mungkin sebelum kita mulai ada yang mau menyampaikan? Oke, bagi yang belum, ya nggak apa-apa. Nanti kita buka lagi beberapa forum diskusi. Jadi setiap saya menyampaikan, tetap nanti akan saya kembalikan ke kalian semua. Jika memang ada yang masih belum paham, silahkan menyampaikan. Atau nggak apa-apa, di pertengahan saya menyampaikan materi, ada yang memang belum dipahami, atau ada yang perlu dikonfirmasi, silahkan nanti ditekan unmute-nya, ya, di unmute mic-nya, kemudian sampaikan ke saya. Oke, biar yang lain juga tahu, supaya nanti juga yang lain bisa paham bersama-sama. Oke, minggu yang lalu saya review sebentar apa yang sudah saya sampaikan, yaitu terkait dengan rasio likuiditas maupun rasio aktivitas. Oke, di dalam membahas analisis rasio, ada 3 hal pokok. Ya, ada 3 hal pokok yang memang harus kita pahami. Oke, yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari melakukan analisis pada masing-masing rasionya. Karena masing-masing rasio memiliki tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus pahami likuiditas itu untuk apa, aktivitas untuk apa, dan yang kita bahas hari ini yaitu profitabilitas itu untuk apa, solvabilitas untuk apa. Itu tujuan dulu. Oke, jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa likuiditas itu tujuannya adalah menilai atau mungkin menganalisis, ya lebih jauhnya sebenarnya menganalisis. Tapi kalau untuk manajemen keuangan sebenarnya belum sampai menganalisis ya, baru membaca, jadi menilai aja. Yaitu kemampuan dari suatu unit bisnis yang dinilai dari laporan neraca yang disampaikan itu dalam rangka melihat bagaimana tingkat kecukupan modal kerja yang tertuang di dalam aktiva lancar apabila masih memiliki hutang lancar. Tujuannya adalah untuk menilai atau membaca kemampuan aktiva lancarnya dalam membackup hutang lancarnya. Seberapa lancarkah keduanya itu berputar. Nah, itu kita pakai likuiditas dengan 3 jenis rasionya kemarin. Nah, sedangkan pada rasio aktivitas, tujuannya adalah untuk menilai seberapa lancarnya, ya, seberapa lancarnya perputaran dari masing-masing komponen yang ada di dalam laporan neraca. Sehingga kemarin kita mencoba melihat perputaran dari piutang. Artinya semakin cepat piutang itu berputar, kalinya itu semakin banyak, maka semakin pendek pula hari yang dibutuhkan dalam setiap 1 kali putaran. Artinya piutang itu berhenti sebagai piutang semakin singkat. Nah,
Semakin singkat umur piutang berarti semakin lancar piutang itu. Nah, demikian juga dengan perputaran persediaan. Nah, kemarin persediaan itu juga barang yang sifatnya mengendap karena harus diproses baru jadi barang, kemudian dijual baru dapat uang. Uang dibelikan lagi persediaan. Nah, terus berputar seperti itu. Semakin lancar atau semakin cepat perputaran persediaannya, maka semakin cepat persediaan itu berubah kembali menjadi uang, sehingga tidak lama waktu yang terjadi yang dibutuhkan untuk mengubah persediaan itu kembali menjadi uang lagi, tidak mandek di persediaan. Nah, sehingga kemarin kita coba lihat juga dalam setiap satu kali putaran persediaan itu butuh waktu berapa hari. Semakin cepat perputarannya berarti jumlah hari yang dibutuhkan untuk kembali menjadi kas itu semakin pendek. Nah, itu persediaan. Total aset juga begitu, ya. Kemarin kita juga lihat total aset turnover. Jadi semakin pendek total aset turnover-nya atau semakin cepat perputaran total asetnya, artinya kemampuan total aset dalam menghasilkan keuntungan itu semakin maksimal. Sehingga semakin besar total aset harusnya semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh. Nah, itu kalau kita bicara tujuan. Kemudian kalau kita bicara tentang yang kedua di dalam memahami rasio, yaitu apa? Rumus. Nah, masing-masing kemarin sudah disampaikan, ya. Kalau likuiditas, ya paling utama ada dua ini yang utama. Tetapi yang lebih lengkap lagi yaitu ada tiga, karena ada cash ratio. Ketika kita coba melihat perbandingan antara total kas dengan total hutang lancarnya. Karena apa? Hutang lancar nanti kemungkinan akan dibayar oleh kas. Sehingga ketika kasnya itu mampu mencukupi hutang lancarnya, berarti perusahaan itu tidak perlu pusing untuk mempercepat perputaran piutang atau mempercepat perputaran persediaan. Nah, jadi rasio masing-masing kita harus tahu rumusnya. Nah, kemudian selain itu juga kita harus tahu perhitungannya, gitu ya. Harus tahu bagaimana cara ngitungnya. Kemarin juga sudah kita mengambil data dari laporan keuangan untuk kita masukkan ke dalam rumus, ketemulah hasil. Nah, mengerti rumus dan mengerti cara menghitung itu satu kesatuan dengan mengerti untuk mengambil data di laporan keuangannya. Sehingga ketika kita bicara kemarin itu current asset, nah current asset itu ketika kita melihat di neraca itu yang mana? Nah, itu kita harus tahu, ya. Neraca current asset, oh berarti total aktiva lancar. Mana sih total aktiva lancar? Yang jelas sebelum aktiva tetap. Nah, itu. Jadi yang paling gampang gitu. Kenapa? Ya kalau datanya cuma sedikit kayak di sini yang dicontohin ini. Kalau nanti datanya pakai data perusahaan yang memang sudah kompleks transaksi ini, laporan keuangannya itu kan banyak itu ya komponen-komponennya. Nah, oleh karena itu memang dituntut kemampuan mahasiswa akuntansi untuk tahu mana sih kelompok aktiva lancar, termasuk juga kelompok hutang lancar di dalam data. Sehingga nanti pada gilirannya kita harus menghitung rasio ini, maka kita tahu mana yang masuk aktiva lancar, mana yang masuk hutang lancar, atau yang quick asset. Ya, ya. Quick asset kemarin adalah total aktiva lancar dikurangi dengan persediaan, sehingga persediaannya dikeluarkan dari aset lancar, ya. Nah, sehingga langsung dibagi dengan hutang lancar, maka keluarlah quick ratio. Sedangkan yang kas itu hanya melibatkan uang kas saja. Nah, dari total aktiva lancar yang dilibatkan hanya uang kas. Uang kas itu tidak hanya uang tunai, tetapi juga sejumlah uang yang ada di rekening bank. Itu masuk kategori uang kas. Nah, itu yang kedua, itu ya. Tiga hal yang pokok tadi, yang ketiga adalah bisa menceritakan arti dari hasil hitungnya. Ketika kemudian sudah dihitung ketemu nilai, katakanlah current ratio 2009 2,24, 2010 turun jadi 1,70, standar industrinya adalah 2,00. Nah,
Apa ini artinya? Nah, ini harus kita pahami. Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang likuiditas, maka kita bisa mengatakan secara perbandingan. Nanti kita tidak sekedar hanya membandingkan secara rupiah, nanti juga bisa dalam persen, nanti juga bisa dalam satuan kali, ya sama. Ya, satuannya monggo, apa saja bisa. Yang penting sesuai dengan ketentuan. Yang pasti harus dijelaskan maksudnya. Ya kemarin misalkan likuiditas pada tahun 2009 sisi current ratio 2,24 itu artinya adalah setiap 1 rupiah dari hutang lancarnya maka di backup atau dijamin oleh 2,24 rupiah aktiva lancar. Nah, sedangkan ketika ini mengalami penurunan maka kita mengatakan bahwa current ratio-nya semakin rendah. Apa artinya current ratio semakin rendah? Artinya kemampuan perusahaan dalam membackup hutang lancarnya dari aktiva lancarnya itu semakin turun. Nah, artinya semakin turun apa? Artinya bahwa kemampuan aktiva lancarnya itu lebih lambat daripada kenaikan hutang lancarnya. Hutang lancarnya naik lebih cepat daripada aktiva lancar. Nah, itu maksud dari penurunan. Ya, maksud secara individu seperti itu per tahun, maksud antar tahun. Kalau mengalami penurunan seperti itu, kalau kenaikan ya sebaliknya gitu ya. Kenaikan ya sebaliknya. Jadi kemampuan aset lancarnya dalam membackup hutang lancarnya semakin kuat. Artinya apa? Pertumbuhan dari aktiva lancar itu lebih cepat daripada pertumbuhan hutang lancar. Itu kalau naik ya. Ini kebetulan turun, jadi kebalikannya tadi. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan industri, nah industri itu adalah standar artinya. Ya, jadi nanti kalau ada nilai dalam sisi apa ya yang diterbitkan dalam sebuah standarisasi industri, maka itulah yang dipakai untuk patokan dasar. Misalkan ini 1,70 berarti kan di bawah standar industri. Nah, kalau di bawah standar industri itu artinya itu masuk kriteria apa? Ya kriteria kurang gitu ya. Kalau nanti sama itu kriterianya cukup, kalau lebih kriterianya ya baik kan begitu. Kalau lebihnya itu lebih tinggi lagi, berarti sangat baik kan begitu. Nah, itulah kriteria. Ya. Untuk manajemen keuangan ya cukuplah sampai di situ membacanya. Belum sampai bisa menjelaskan lebih detail seperti yang kemarin pernah saya ajarkan itu hanya contoh kalau itu dibawa ke analisis laporan keuangan. Ya, sementara kalau masih di manajemen keuangan cukup disampaikan seperti itu. Quick ratio juga sama, cash ratio juga sama. Nah, nanti ada perbedaan sedikit ketika kita bicara tentang aktivitas kemarin. Di aktivitas, karena aktivitas itu perputaran, maka yang kita perlu pahami adalah satuan hitungnya adalah kali di situ, bukan rupiah seperti tadi. Nah, kali. Jadi misalkan receivable turnover itu perputaran dari piutang ya ketemu 11,25. Itu artinya apa? Dalam 1 tahun piutang itu berputar sebanyak 11,25 kali. Nah, berputar itu artinya apa? Berputar itu artinya mulai dari kas, kemudian jadi piutang, sampai balik lagi menjadi kas. Itu 1 kali putar. Ya, kalau 11 kali berarti ya bolak-balik menjadi kas dan piutang itu sampai 11 kali dalam 1 tahun. Nah, makanya kita perlu analisis. Misalkan itu 2009 ke 2010 kan naik 11,25 menjadi 12 kali. Padahal standarisasi industri 10,5 atau 10,5. Nah, itu artinya apa? Ya, 2009 itu sudah baik, 2010 itu sangat baik. Artinya apa kalau sangat baik? Berarti perputaran piutangnya semakin cepat. Apa artinya kalau semakin cepat kalau kita harus hitung dalam hari? Maka nanti kalau kita mau hitung dalam hari, ini tambah satu rumus lagi di bawah. Bisa dicatat, atau kalau kemarin sudah dicatat, coba dicek lagi. Yaitu apa? Kita asumsikan dalam 1 tahun itu ada 360 hari. Ya, supaya kita tahu bahwa dalam setahun berputar sebanyak 11,25 atau 12 kali ini, berarti dalam setiap 1 kali putaran itu butuh waktu berapa hari. Maka rumusnya adalah 360 dibagi dengan, kalau 2009 ya dibagi dengan ini, 11,25 atau dibagi dengan perputarannya. Kalau 2010 berarti 360 dibagi 12. Nah,
maka kita akan temukan bahwa dalam satu kali putaran itu butuh waktu sekian hari itu. Nah, sekarang coba dihitung. Yang jelas, 12 kali putaran itu jumlah harinya lebih sedikit daripada 11 kali putaran. Atau nanti kalau bisa naik lagi menjadi 15 kali putaran, 20 kali putaran, berarti jumlah hari yang dibutuhkan dalam setiap satu kali putaran semakin rendah. Nah, semakin rendah jumlah hari yang dibutuhkan atau semakin cepat perputarannya, artinya perputaran semakin lancar. Nah, hal yang sama juga terjadi di inventory atau mungkin total aset, sama. Jadi semakin cepat perputarannya itu semakin bagus. Oleh karena itu, sebenarnya rasio apapun, baik likuiditas ataupun aktivitas atau mungkin dua rasio yang akan kita bahas malam ini, akan lebih bermanfaat itu jika kita menghitungnya tidak hanya setahun. Ya, kalau setahun kita nggak bisa bandingin, cuma tahu aja segitu begitu. Paling pol ya kita bandingin dengan standar industri, lebih rendah atau lebih tinggi atau sama, cuma itu toh. Sehingga kurang maksimal kalau menurut saya. Ya, lebih bagus kalau misalkan itu dibandingkan antar tahun. Ya, kalau untuk latihan minimal 2 tahun seperti inilah. Coba bandingin dengan tahun sebelumnya. Nah, kita sebenarnya mengalami apa? Nah, dari situlah baru kita tahu bahwa data laporan keuangan yang tersaji itu bisa berbunyi, ya, berbunyi untuk menilai kinerja dari keuangannya itu seperti apa, semakin membaik atau turun. Nah, tapi baik atau turunnya itu kan tidak bisa dilihat secara akumulatif, melihatnya secara parsial. Nah, oleh karena itu parsialnya berdasarkan dari rasio masing-masing gitu ya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya melihat perputaran. Ya, berarti kita pakai ATPT, jadi begitu. Nah, sehingga kita baru tahu bahwa oh lancar nggak di situ. Kalau lancar berarti bagus, kalau nggak lancar berarti tidak bagus. Nah, itu adalah cara untuk menjelaskan. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke rasio leverage, ya, rasio leverage itu juga bisa disebut rasio solvabilitas. Ya. Aman. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari review saya di dua rasio yang saya jelaskan minggu yang lalu. Ya, monggo silahkan kalau ada yang mau tanya. Oke, jika memang belum, ya mohon maaf saya tidak bisa ngasih waktu agak lama ya kan kita berbasis pulsa data ini ya. Kalau di kelas sih tak tunggu sampai 15 menit juga nggak apa-apa. Tapi kalau di sini ya mohon maaf kalau memang mau tanya ya silakan langsung aja tanya gitu ya supaya waktu kita tidak terlalu banyak memakan bandwidth kita. Oke, baik kita lanjut ke yang leverage. Ya, lanjut ke leverage. Sama seperti tadi. Ketika kita bicara tentang rasio, pertama kali yang harus kita pahami adalah tujuannya itu untuk apa. Mau ngapain, mau melihat apa di situ. Nah, leverage itu adalah rasio yang nanti tujuannya adalah untuk melihat sebesar apa atau sejauh mana gitu ya, perusahaan itu apa ya, memaksimalkan dari dana yang bersumber dari pinjaman. Jadi yang namanya pinjam itu nanti kan akan masuk ke dalam aset. Ya, sekarang yang belum paham, saya ulangi. Yang namanya kita itu pinjam, nanti akan masuk ke dalam aset. Gimana cara memahami? Ya, kita mengingat kembali laporan neraca. Ketika kita pinjam, berarti kan hutang bertambah. Hutang ada di posisi pasif. Ketika hutang bertambah, aktiva pasti juga akan bertambah karena aktiva adalah aset. Nah, tergantung sekarang di aktiva hutang itu berbentuk apa? Apakah berbentuk uang atau berbentuk barang? Kalau berbentuk uang pasti berada di kas. Kalau berbentuk barang, nah itu macam-macam. Bisa di persediaan, bisa juga di aktiva tetap. Nah, tetapi itu kan pasti terjadi. Oleh karena itu, yang perlu kita lihat adalah ketika kita sudah menambah hutang itu atau hutangnya sebesar itu,
fungsi dari hutang itu di dalam kelompok aset itu mendominasi sampai seberapa banyak. Makanya kita akan melihat dengan debt to asset ratio, yaitu perbandingan antara jumlah hutang dengan debt. Nah, selain itu juga, karena di dalam pasifat tadi, hutang ditambah dengan modal, berarti kan hutang nanti akan bergabung dengan modal kan, ekuitas. Nah, sehingga nanti kita akan melihat komposisi perbandingan antara utang dan ekuitas. Sehingga nanti kita akan menemukan yang namanya debt to equity ratio. Ya. Kalau debt to asset ratio itu tujuannya adalah untuk melihat seberapa banyak komposisi hutang di dalam aset. Sedangkan kalau debt to equity ratio, kita akan coba melihat seberapa besar perbandingan antara utang dengan ekuitas. Nah, sehingga kita bisa bandingin utang dan ekuitas gedean mana. Loh Pak, dilihat langsung kan bisa. Ya, bisa. Cuma nanti kita nggak bisa persentase, Kak. Ya. Nah, di situ. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya interest coverage. Ya, interest coverage itu dampak kalau menurut saya ya. Dampak yang nanti akan kita coba lihat dari beberapa konteks hutang yang kemudian akan menghasilkan pendapatan, ya kan? Maka di dalam pendapatan itu nanti pasti ada beban yang akan kita keluarkan dalam rangka kita punya hutang tadi, yaitu beban apa? Ya selain beban angsuran ya di situ pasti ada beban bunga, ya kan? Nah, bunga itu nanti pasti akan mengurangi laba kotor. Karena laba kotor itu kan earning before interest and tax. Laba sebelum bunga dan pajak, maka disingkat EBIT itu. Nah, nanti ketika sudah jadi laba kotor, maka supaya itu menjadi laba bersih, maka bunga itu kita keluarkan. Nah, sekarang berapa besar komposisi bunga yang ada di dalam EBIT? Gitu. Semakin tinggi komposisi bunga, artinya apa? Interest coverage-nya itu semakin besar, sehingga laba kotornya itu semakin banyak yang berkurang. Kalau misalkan laba kotornya itu dari tahun ke tahun naik, misalkan EBIT-nya dari tahun A atau tahun pertama ke tahun kedua bertambah. Ya bagus kalau kita lihat EBIT. Tetapi ternyata kalau pertambahan EBIT itu masih diselip oleh pertambahan bunga, nah ini yang celaka. EBIT-nya tambah 5%, tapi bunganya tambah 10%. Jelas, itu nanti laba bersihnya juga akan turun. Walaupun diawali dari peningkatan pendapatan. Ya, pendapatannya meningkat, EBIT-nya juga meningkat, tetapi interest-nya juga meningkat. Nah, ternyata meningkatnya interest itu gara-gara menambah hutang lagi. Jadi ketika menambah hutang lagi, memang oke, pendapatannya langsung bisa naik. Tapi ternyata ketika nanti kita hitung interest coverage-nya, kita keluarkan bunga dari hitungan itu untuk jadikan pembanding, laba bersihnya langsung anjlok gitu ya. Habis kemakan di bunga. Nah ini, nah strategi yang salah bisa jadi memang menghasilkan seperti itu. Oke, coba dibayangin aja. Kalau misalkan kita ingin meningkatkan pendapatan, oke, pendapatan naik harusnya modalnya itu tambah. Iya, kalau modal itu adalah modal sendiri atau modal yang bersumber dari laba ditahan, itu oke, nggak masalah. Tetapi kalau bukan posisi modal yang ditambah, tetapi dari sisi hutang. Hutang dan modal itu tadi kan bergabung kalau menjadi satu untuk mendanai aset. Aset digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan memang iya pendapatannya itu naik. Ya, tetapi naiknya pendapatan itu lebih banyak karena ada subsidi dana masuk yang bersumber dari hutang. Nah, sekarang hutangnya itu masuk kategori hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang. Kalau mungkin hutangnya jangka panjang masih mending gitu ya. Karena waktu yang kita gunakan untuk angsuran itu juga lama. Sehingga per bulannya mungkin nggak banyak yang kita cicil. Tapi kalau hutangnya itu jangka pendek, dengan asumsi pendapatan kita itu naik tadi, maka kan habis toh yang namanya pendapatan itu untuk mengcover interest. Gitu. Sehingga interest coverage-nya itu tinggi memakan EBIT. Sehingga ketika jadi EAT, earning after tax, laba bersih,
itu tinggal sedikit. Kalau tinggal sedikit resikonya apa? Ya mungkin dibagi untuk dividen juga sedikit, dipakai untuk nambah modal di laba ditahan juga sedikit gitu. Nah, investor kalau labanya sedikit, dividennya sedikit ya pikir-pikir biasanya untuk mau lanjut invest di situ. Nah, kalau pikir-pikir apa yang terjadi? Jadi tarik, dijual sahamnya. Artinya modalnya kemana? Nah, modalnya berkurang. Wes hutangnya besar, modalnya berkurang. Bayangin apa yang terjadi. Nah, ini loh sesuatu yang baru kita bisa bahas, baru kita bisa baca kalau kita melihat data dari laporan keuangan. Nah, data itu kita baca pakai alat yang namanya rasio. Nah, ini adalah financial leverage. Oke, nah mungkin selain 3 itu sebenarnya financial leverage itu juga ada referensi yang lain dengan rumus seperti itu. Ya. Rumusnya ya sebenarnya pada prinsipnya sama itu ya, cuman ya karena referensinya berbeda maka bahasanya beda. Tadi saya katakan total debt to equity. Ya. Total debt to equity kan debt to equity ratio itu. Utang dibagi ekuitas. Nah, tapi kalau di sini utang itu dipecah. Ada hutang lancar ditambah dengan hutang jangka panjang ya, dibagi dengan equity. Nah, equity itu sendiri sebenarnya bisa total equity ya, bisa juga hanya modal sendiri. Ya, yang paling realistis yang mana? Nah, kalau kita mau melihat yang paling realistis itu ya pakai modal sendiri. Karena pembandingnya adalah dana dari modal yang paling aman. Kenapa saya sebut aman? Ya karena miliknya sendiri gitu ya. Mau kita putar-putar ya hanya kita sendiri yang bisa mengendalikan. Tetapi kalau modalnya itu gabungan, maka di dalam modal itu juga ada modal pihak ketiga. Nah, modal pihak ketiga misalkan modal saham, siapa yang bisa mengendalikan investor itu tetap pegang sahamnya? Nah, kalau tidak dipegang, kemudian dikembalikan sahamnya. Ya kalau dijual, mungkin hanya pindah ke pemilikan. Tetapi kalau kemudian dikembalikan, nah berarti kan di situ akan mengurangi total modal. Nah, sehingga dalam konteks amannya memang modal sendiri. Tapi kalau hanya untuk latihan, ya monggo. Kita pakai rumus ini aja dulu. Ya, kalau untuk latihan. Sekedar latihan ya, yang penting tahu rumusnya, bisa ambil datanya dari laporan keuangan dengan mudah, hitung, jelaskan artinya, selesai. Tetapi dalam konteks real, saran saya ya harus lebih detail, lebih hati-hati dalam menentukan apa namanya komponen di dalam rumus. Ya mungkin seperti itulah. Long term to equity. Ya, tadi belum kalau long term-nya. Long term itu adalah hutang jangka panjang. Jadi ketika kita bicara tentang hutang itu kan tadi ada dua, jangka pendek, jangka panjang. Nah kalau kita total debt berarti total hutang semua digabung jadi satu. Tetapi kalau kita hanya mau melihat yang jangka panjangnya tok gimana? Ya berarti ya hanya long term-nya saja yang kita ambil ya. Yang jangka panjang saja yang kita ambil di situ. Yang jangka pendeknya tidak kita ambil. Nah tujuannya apa? Yaitu tadi kalau misalkan kita aplikasi hutangnya itu tapi dalam waktu yang panjang, memang seolah-olah angsuran atau beban bunga yang dikenakan tiap bulannya itu kecil, seolah-olah rendah, karena waktunya panjang tadi. Tetapi justru di waktu yang panjang itu kan kita belum bisa mengestimasi kemampuan modal dalam mendampingi yang namanya hutang gitu loh. Nah, oleh karena itu maka kita baca data dari beberapa periode. Sekarang kenyataan realnya data dari beberapa periode itu kemampuan hutang dalam mendampingi modal itu perbandingannya seperti apa. Nah, makanya kalau kita bicara long term ya long term to equity. Nah, itu yang kita gunakan. Sehingga apa nanti penjelasannya? Ya penjelasannya adalah komposisi dari modal dibanding dengan hutang jangka panjang itu perbandingannya Rp1 dibanding berapa. Atau kalau kita prosentasekan berapa persen gitu aja. Nah, jadi ini bisa rupiah, bisa persen ya. Satuannya monggo silakan. Total debt tadi sudah, itu total asset ya. Tapi ini tuh total asset ya. Nah, tadi kan to equity. Nah, sekarang kita bandingin antara total debt dan total asset. Kenapa lagi itu? Nah, kita ingat tadi loh, bahwa di dalam debt, di dalam hutang, itu nanti kan bergabung dengan modal untuk membentuk sebuah aset.
Nah, sekarang komposisi hutang di dalam aset itu berapa persen? Loh. Ya, itu loh yang harus kita tahu. Coba bayangin, aset yang mayoritas bersumber dari modal dan aset yang mayoritas bersumber dari hutang. Kalau kalian sebagai pihak pengelolanya, kalian merasa lebih tenang yang mana? Udah, ini kalau kita bicara tentang rasa aja dulu. Sama, walaupun laporan keuangan itu adalah angka mati, ya, tetapi dalam konteks hasil dari pencermatannya itu kan tetap akan berdampak secara psikologis ke rasa, ya. Wah, duit utang-utangan kabeh lah sehingga melaku. Berarti kan ada yang memang nanti menunggu di belakang setiap akhir bulan, yaitu angsuran cicilan. Nah, saiki gimana caranya supaya kita itu untung meskipun tetap harus membayar angsuran cicilan? Lah berarti apa? Ya potensi kinerjanya kan harus semakin kencang gitu loh. Supaya kita menghasilkan pendapatan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehingga walaupun nanti dikurangi untuk backup cicilan, tapi kita masih bisa untung. Bayangin kalau itu semua dari modal sendiri. Ya sudah, wong itu kembali ke kita sendiri kok mau dapat berapapun ya kita nikmati. Nah, jadi secara rasa memang beda. Tapi ya masing-masing kembali ke person ya. Ada yang memang senang kalau diuber-uber seperti itu pinjaman itu ya. Kenapa? Karena kita termotivasi untuk selalu bergerak supaya kita mampu untuk mengangsur. Tapi ada juga yang ya panik, ada juga yang lebih nyaman ketika modal sendiri itu kembali lah ya. Tapi setidaknya di dalam rasio itu tujuannya adalah untuk mengetahui ya kondisi yang terjadi saat ini seperti apa. Nah, ini fungsi dari membaca data laporan keuangan dengan rasio. Nah, kalau kita gunakan data yang di atas tadi untuk mencoba melihat leverage, ya seperti itulah ya. Saya tidak perlu lagi bercerita dan tidak perlu lagi menunjukkan angkanya itu dari mana. Kalian harus tahu karena akuntansi gitu ya. Yang lebih penting menurut saya untuk saya sampaikan adalah cara menjelaskan arti. Ya, sama. Cara menjelaskan arti ada 3 tadi ya. Bisa dijelaskan sendiri-sendiri di masing-masing tahun, yang pertama. Yang kedua, bisa dibandingkan antara tahun pertama dan tahun kedua, berarti 2009 dan 2010. Dan bisa juga dibandingkan dengan standar industrinya. Ya, tergantung datanya yang ada yang mana. Kalau seperti ini, datanya berarti 3 hal itu bisa dilakukan bersama-sama. Ya, tapi dengan pembahasan yang sendiri-sendiri tentunya. Debt to asset, ya. Nah, untuk menjelaskan maksud, ya, kadang kita belum bisa berpikir lebih jauh. Untuk bisa memunculkan apa ya, cara berpikir menjelaskan angka, itu kita kembali ke rumus. Debt to asset. Ya, total debt dibagi dengan total asset. Nah, artinya apa kalau begitu? Ya, kita akan melihat komposisi hutang di dalam aset. Misalkan ini, ketemu 0,38. Ini masih rupiah gitu ya. Kalau misalkan kita persentasekan ya kalikan aja 100, maka ketemu 38%. Nah, kalau persen mungkin lebih mudah menjelaskannya ya, kalau persen itu. Kalau persen, ya kalau misalkan ini ketemu 38%, artinya ya komposisi hutang di dalam aset itu sebesar 38%. Atau mungkin 38% dari total aset itu bersumber dari hutang. Nah, misalkan begitu. Nah, kemudian ini kalau kita bandingkan antar tahun misalnya, semula 38%, kemudian naik jadi 40%. Misalnya. Nah, kalau jadi 40% berarti kita katakan ini ada kenaikan komposisi debt to asset ratio. Ya. Nah, sekarang artinya apa? Ya artinya memang komposisi hutang di dalam aset itu semakin besar. Yang semula cuma 38%, sekarang menjadi 40%. Nah, kadang ini kita tidak bisa menilai kalau tidak kita rasiokan gitu ya. Karena apa? Karena kita lihat bahwa asetnya itu sama-sama juga naik. Yang semula 98 naik menjadi 110.000, naik 12
misalkan. Nah, ini juga begitu. Yang semula 37 DEP-nya 37.500 menjadi 43.750. Nah, sama-sama naik. Nah, kalau kita hanya melihat secara parsial, hutangnya naik gitu, toh. Oh, hutang naik. Ya udah, hutang naik juga nggak apa-apa. Nah, terus apa? Asetnya juga naik. Ya jelas, karena hutang naik, maka asetnya juga naik. Nah, tapi kita paling hanya berhenti sampai di situ aja. Ya wajar lah. Wong hutangnya naik kok, padahal hutang itu nanti akan masuk ke dalam aset kan gitu. Maka kita ya anggap aja wajar kalau asetnya juga ikut naik. Nah, tapi tingkat kewajarannya itu sampai seberapa yang bisa kita toleransi. Nah, itu yang lebih penting. Oleh karena itu, maka kenaikannya itu sejauh mana. Nah, ini yang harus kita cermati. Ini tidak akan bisa kalau tidak kita rasiokan. Nah, jika misalkan ini 38 dan ternyata di sini jadi 40, berarti kan ada kenaikan sebesar 2%. Ya, ada kenaikan sebesar 2% komposisi debt to asset. Nah, kalau ini tidak kita hitung secara rasio, rata-rata ya kita hanya mengatakan wajar terus kalau ada peningkatan hutang dan kemudian ada peningkatan aset. Yang dianggap tidak wajar itu jika hutangnya naik tapi kok asetnya tidak naik. Tapi kan tidak mungkin loh. Terus kemana duitnya? Nah, itu sehingga batas untuk mengatakan wajar itu ada di mana? Apa dasarnya? Nah, itu yang harus penting kita pahami. Oke, itu kembali ke tujuan rasio tadi ya. Memang tujuannya adalah untuk menilai tingkat kewajarannya itu. Sehingga akan lebih fair jika nanti sudah berbentuk hasil hitung rasio dibanding hanya mencermati kenaikan angka-angka dalam rupiah. Karena kita masih sulit untuk mengestimasinya. Nah, akan lebih mudah lagi kalau kewajaran itu kita standarkan dengan standar industri. Katakanlah standar industri 0,45 atau 45% itu batas toleransi kewajarannya. Oke, 2009 masih 38, 2010 masih 40, oh masih di bawah 45. Berarti kita masih mengatakan bahwa masih wajar. Nah, tapi nanti suatu ketika kalau misalkan debt to asset rasionya itu jadi 55 misalkan. Nah, ini bahaya gitu loh ya. Karena sudah di atas standar industri. Apa artinya? Artinya bahwa peningkatan jumlah hutang lebih cepat daripada peningkatan aset. Nah, begitu. Sehingga nanti ketika kita coba lihat kembali, debt to equity-nya pasti akan turun. Pasti akan turun. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini kebetulan ketika kita lihat debt to equity-nya naik gitu ya. Kenapa? Ya karena tadi masih di bawah 45%. Karena masih di bawah standar industri gitu ya. Yang semula 62% jadi 66%. Nah, artinya apa? Komposisinya hutang terhadap modal itu juga mengalami kenaikan. Nah, ini apa yang bisa kita sampaikan ketika bicara tentang debt to equity. Interest coverage juga sama. Yang semula 4,6 menjadi 4,9. Ya artinya apa? Ya artinya ya coba kita kembali interest coverage tadi kan EBIT dibagi dengan bunga toh. Anggaplah bunganya itu adalah bunga tetap sama-sama 1.500. Tapi ternyata EBIT-nya itu naik gitu loh. Ya, yang semula laba kotornya 7.000 menjadi 7.450 gitu ya. Nah, coba sekarang ketika 7.000 menjadi 7.450 itu berarti apa? Labanya itu kan laba kotornya itu kan naik. Laba kotor naik artinya pendapatan kan juga naik lah. Kan? Nah, ketika pendapatan itu naik dengan posisi bunga itu tetap berarti interest coverage-nya menjadi naik. Ya, semula 4,67 ya menjadi 4,97. Ya, artinya apa? Artinya bahwa nilai tingkat suku bunga di dalam menggunakan dana yang berasal dari laba kotor itu tetap sehingga pertumbuhan laba kotornya itu bagus gitu ya. Pertumbuhan laba kotornya itu masih berdampak bagus. Disebut berdampak bagus karena
alokasi yang digunakan dari laba kotor untuk membayar bunga itu jumlahnya sama. Nah ini kalau nanti misalkan bunganya juga ikut naik ya coba hitungan, ya pasti itu akan turun, gitu ya. Pasti akan turun. Nah kalau turun apa yang terjadi? Jelek kan begitu ya. Nah, jelek karena apa? Ya, karena tingkat suku bunganya itu banyak memakan pendapatan yang ada di laba kotor. Nah ini adalah cara menjelaskan. Oke, ini ketika kita bicara tentang leverage. Oke, baik. Sampai di sini tentang leverage. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Sebelum saya lanjut ke profitabilitas. Oke, baik. Kalau memang belum, kita sekarang lanjut ke yang keempat. Ya, rasio yang terakhir di dalam jajaran analisis rasio kita, yaitu rasio profitabilitas. Oke, secara prinsip harus kita mulai dari tujuan. Apa tujuannya kita pakai rasio ini? Tujuannya untuk melihat kemampuan dalam menghasilkan keuntungan. Jadi, kalau kita dulu, melihat keuntungan itu hanya dari laba, ya itu nggak salah, benar. Tapi kurang pas, gitu aja. Kurang pas. Kenapa? Karena kita tidak berusaha untuk mencoba membandingkan berapa yang kita gunakan sampai kita menghasilkan laba itu. Sehingga tidak bisa mengukur yang namanya kinerja. Sebenarnya analogi dari rasio itu sama dengan analogi usaha kita. Terus saya katakan begitu. Misal gini, kalian kerja, dapat gaji 1 bulan 2 juta. Katakanlah begitu. Apa pekerjaan kalian? Seberapa berisiko pekerjaan kalian? Seberapa memakan waktu pekerjaan kalian? Seberapa memakan pikiran pekerjaan kalian? Itu adalah pengorbanan. Kemudian hasilnya adalah 2 juta. Nah, sehingga yang disebut dengan benefit atau keuntungan itu sebenarnya bukan 2 jutanya. Tetapi perbandingan antara seluruh pengorbanan yang Anda keluarkan dengan pendapatan yang Anda terima. Nah, itu bandingnya. Ya memang agak susah karena apa? Pengorbanan harus dikuantifikasi kalau kita mau menghitung angka loh ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk merasakan aja sih bisa ya kita ngerasain. Jangan aku dibayar 2 juta lagi. Untungnya itu bukan bagaimana kita menggunakan uang 2 juta untuk 1 bulan sehingga kita masih safe atau tidak. Bukan. Ya kalau itu kan hitungan normal itu ya. Ya pinter-pinter yang nge-save itu aja. Cuman bukan itu yang dipakai untuk melihat kinerja keuntungan dari penghasilan 2 juta. Tetapi ya harus dibandingkan dengan pengorbanan yang kita lakukan. Tapi itu harus kita kuantifikasi. Ya memang ini kelemahan dari sebuah konteks normatif ya. Kadang sulit untuk dikuantifikasi. Tapi setidaknya kan bisa kita rasain. Kalau kita harus berangkat pagi-pagi, pulang sore, masuk terus dalam waktu beberapa jam, kita sudah mengorbankan banyak hal untuk melakukan itu semua, kemudian digaji segitu. Ya sudah, itu kita bisa kok ngitung. Sebenarnya kita itu untung dalam konteks yang real, bukan dalam konteks kita serakah ya, tidak. Nah, inilah yang disebut dengan nama kinerja. Sama, profitabilitas juga begitu. Kalau kita hanya melihat pada posisi jumlah laba, itu kita belum melihat kinerjanya, kita hanya melihat hasil. Nah, hasil itu belum maksimal kalau menurut saya untuk kita pahami kalau dia sendirian. Maka supaya itu maksimal, maka kita harus mencoba melihat seberapa banyak yang kita lakukan untuk menghasilkan itu. Lebih baik lagi kalau misalkan kita bandingkan antar waktu. Kemarin aja kita ngorbanin segitu, kita dapat segini.
Nah sekarang dengan pendapatan yang sama, ya kita kan anggap itu stabil. Tapi berapa pengorbanan yang kita keluarkan untuk menghasilkan pendapatan yang sama itu tadi? Kalau pengorbanan yang kita keluarkan itu lebih besar, berarti kita kan rugi sebenarnya. Walaupun di dalam laba rugi kita laba, ya kan? Minimal sama lah, minimal. Jadi pengorbanannya sama, hasilnya juga sama. Tapi yang lebih baik lagi adalah jika pengorbanannya lebih sedikit, tapi hasilnya sama. Atau syukur hasilnya lebih besar. Nah, sekarang masalahnya adalah gimana caranya kita bisa membuat estimasi atau bisa membuat efisiensi lah. Langsung ke situ aja. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan dalam mengeluarkan biaya itu tadi, sehingga biaya yang kita keluarkan itu tidak besar gitu ya. Sehingga ketika kita bisa melakukan efisiensi di biaya, efisiensi di aktivitas, otomatis walaupun dengan pendapatan yang sama sekalipun, kita akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, jadi keuntungan yang lebih besar itu tidak harus diperoleh dari meningkatkan pendapatan, tidak harus. Gitu ya. Karena meningkatkan pendapatan itu resikonya banyak hal yang harus kita sesuaikan. Tapi ya sudahlah, kemampuan kita menghasilkan pendapatan segitu. Ya sudah, kita bertahan aja di situ. Tapi sekarang gimana caranya kita bisa mengefisiensikan belanja, mengefisiensikan biaya. Nah, ketika biaya bisa kita efisiensikan, maka pendapatan yang sama sekali akan menghasilkan laba yang naik. Itu hanya akan bisa kita ketahui jika kita melihat dari sisi profitabilitas. Nah, oleh karena itu kita standarnya pakai 6. Ya, nanti pakai 6 rasio. Nah, ini 3 yang pertama, yaitu apa? Net profit margin. Ya, net profit margin artinya kita melihat margin dari net profit, laba bersih. Oleh karena itu rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan pendapatan. Artinya apa? Kita membandingkan seberapa besar komposisi laba bersih kita dari total pendapatan yang kita terima. Nah, itu. Kadangkala, seperti saya sampaikan tadi, pendapatan kita itu seolah-olah naik gitu ya dari tahun ke tahun. Laba bersihnya gimana? Ya harusnya naik. Iya, otomatis itu. Karena kita pasti menjaga kenaikan yang balance, seimbang. Tapi yang jadi masalah adalah prosentase kenaikan pendapatan dan prosentase kenaikan laba bersih. Itu cepat mana? Kalau prosentase kenaikan pendapatan itu lebih tinggi daripada prosentase kenaikan laba bersih, nah ada masalah itu berarti. Podo-podo laba tetapi di dalam efisiensi belanjanya bermasalah. Nah, dari mana sekarang kita tahu kalau efisiensi belanja bermasalah kalau kita tidak lihat dari situ? Nah, ini ya. Makanya itulah tujuan dari profitabilitas. Gross. Oke, kalau gross melihat dari sisi yang gross profit. Berarti ya, sehingga yang kita pakai bukan laba bersih tetapi laba kotor, EBIT tadi. EBIT dibanding dengan pendapatan. Loh Pak, kenapa kok harus EBIT? Kenapa harus lihat laba kotor? Kan cukup toh laba bersih aja. Ya, tergantung ketujuan. Kembali ke tergantung ketujuan. Ketika kita mencoba melihat laba kotor, itu berarti sebenarnya kita hanya ingin melihat potensi penggunaan interest dan potensi pembayaran tax. Karena laba kotor itu sebenarnya kan hanya masih kemasukan dua hal yang besar itu, yaitu bunga dan pajak. Mungkin dari sisi laba bersih itu rendah gitu ya pertumbuhannya. Pendapatannya katakanlah naik 10%, laba bersihnya cuma naik 7%. Oke, rendah. Sekarang coba kita lihat di laba kotor dengan mengasumsikan kita tidak melihat interest and tax. Gimana persentasenya? Wah, ternyata hampir sebanding. Iya. Pendapatan tuh naiknya 10% tadi, EBIT-nya itu naiknya 9,5%. Naik ngono, jelas bahwa yang menjadi biang permasalahan laba bersihnya tadi penaikannya cuma 7% ada di interest and tax. Nah, begitu cara untuk menyikapinya. Kita bisa lebih mengerucut untuk menyelesaikan masalah.
Oh, berarti masalah kita di interest, di bunga. Kenapa kok tinggi? Ya banyak aspeknya. Ya mungkin memang pinjaman kita banyak, sehingga bunganya juga besar. Mungkin. Ya. Atau jangka waktunya yang terlalu pendek, sehingga angsuran kita itu tiap bulannya tinggi. Mungkin. Atau kita salah milih skema pinjaman. Gitu ya. Salah ya. Harusnya kita pakai ya bunga tetap misalkan gitu. Tapi kita pakai bunga majemuk. Nah, kemarin sudah saya jelasin. Nah, artinya kan kemudian kita menyadari, kemudian kalau masih memungkinkan, kita cobalah ubah skemanya, kita ubah segala sesuatu yang memang masih bisa kita ubah. Yang penting sudah ketahuan permasalahannya ada di mana. Oh, interest. Atau tag-nya mungkin, pajaknya. Tuh, pajaknya ketinggian. Ya, kenapa pajaknya ketinggian? Nah, itu kan bisa kita cari. Waduh, bagian pajaknya itu loh terlalu jujur. Nah, orangnya itu melaporkan apa adanya. Ya kalau ikhlas nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya banyak sih nggak ikhlas di posisi itu. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya manajemen pajak. Kita bisa menggunakan beberapa metode. Jadi, manajemen pajak itu bukan kok serta-merta kemudian kita memanipulasi loh. Karena di dalam manajemen pajak ada teorinya dan itu juga sah menurut undang-undang perpajakan. Ya, sah. Gimana, Pak? Sederhana aja. Saya kalau bilang ke teori yang ke teknis detailnya di manajemen perpajakan, ya susah. Ya. Belum paham ke sana, Mas. Asumsinya gini aja. Pajak itu kan dikenakan atas keuntungan. Ya kan? Nah, sekarang metode yang kita bisa gunakan untuk menghitung beban atau biaya supaya bisa menghasilkan biaya yang rendah atau menghasilkan biaya yang besar. Kalau pengennya keuntungannya itu kecil, supaya pajaknya itu nanti terlihat kecil, berarti kan kita harus menggunakan metode pembebanan biaya yang seolah-olah besar. Ya. Nah, sehingga nanti akhirnya akan berimbas pada pendapatan atau keuntungan yang kecil. Sehingga dasar pengenaan atau DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya juga rendah. Tetapi kan nanti tidak sinkron, Pak, dengan apa namanya keinginan kita untuk menghasilkan laba yang tinggi di analisis net profit margin. Nah, disitulah akhirnya nanti kita bisa memunculkan metode lain yang tetap bisa membackup yang namanya kepentingan kita di internal supaya menaikkan profit margin dan juga masih bisa dipakai untuk dasar pengenaan pajak. Nah, saya belum bisa bercerita itu metodenya pada panjang ceritanya. Insya Allah di pertemuan-pertemuan yang lain akan saya bahas sekilas ke arah itu. Nah, ini adalah suatu cara yang memang itu harus direncanakan, itu harus dikendalikan. Jadi membuat laporan keuangan, makanya saya sebut berulang kali, harus kembali ke tujuan awal. Terus mau dibuat untuk siapa, untuk apa laporan itu. Jadi laporan keuangan itu tidak menyusun apa adanya seperti kalian mengerjakan soal pengantar akuntansi. Tidak ya. Soal pengantar akuntansi itu cuma latihan membuat metode. Sehingga ya yes, apapun adanya data ya itu yang kalian hitung. Tapi dalam konteks realnya nggak akan seperti itu karena ada kepentingan-kepentingan lain yang harus kita masukkan ke dalam informasi itu. Nah, inilah pentingnya kita belajar dinamisasi akuntansi. Nah, oke. Itu kalau kita bicara lebih jauh terkait dengan gross dan net. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita bicara tentang return on asset. ROA, gitu ya, disingkatnya ROA. Gitu ya. Apa itu return on asset itu? Yaitu tingkat perbandingan antara keuntungan yang kita terima bersih dengan aset yang kita gunakan untuk menghasilkan keuntungan itu. Tadi kan sudah sebenarnya ketika kita bicara asetnya itu bertambah, harusnya pendapatannya juga bertambah. Oke, yang kita lihat bukan masalah bertambahnya saja. Oke, sekali lagi saya ulang. Yang kita lihat adalah prosentase penambahannya. Kita tidak cukup hanya melihat, oh naik. Apalagi kalau naiknya hanya dalam bentuk rupiah loh ya. Karena rupiah itu sulit dibayangkan, kelihatannya banyak. Tetapi
Ketika kemudian kita tidak punya dasar pembanding, maka peningkatan yang banyak itu kadang menjebak kita bahwa seolah-olah kita berhasil. Kita sudah untung beneran. Padahal ya belum tentu gitu loh ya. Belum tentu. Belum tentunya itu apa? Ya karena kita harus bandingkan dengan semua hal yang kita korbankan untuk menghasilkan keuntungan tadi. Kembali ke situ tadi. Makanya kita coba lihat ROA supaya apa? Supaya bisa kita bandingkan antara pendapatan yang kita terima dalam sebuah laba bersih itu dengan penggunaan aset yang kita miliki. Nah, kemudian nanti kita bandingin antar tahun misalkan. Nah, bagaimana pertumbuhannya? Nah, ini kalau ini nanti hasilnya lebih akurat. Kenapa? Karena kita bisa mengatakan bahwa kepemilikan aset kita itu bisa maksimal, bisa menghasilkan suatu penambahan laba bersih yang optimal. Walaupun misalkan penambahan dari aset itu masih mayoritas didanai dari hutang, ya kan? Didanai dari hutang. Nggak apa-apa kalau sudah seperti itu. Walaupun mungkin debt to asset rasionya itu tinggi karena memang jumlah hutang di dalam aset itu komposisinya besar. Nggak masalah jika ROA-nya juga tinggi. Nah, sehingga antar rasio itu memang saling melengkapi. Kita tidak bisa hanya melihat secara parsial di satu rasio saja. Karena belum tentu kalau satu rasio itu kelihatan jelek, itu rasio lainnya juga jelek semua, belum tentu. Ya, tergantung strategi perusahaannya. Kayak ini tadi kan kita bisa membaca strateginya. Oh, ternyata debt to asset rasionya tinggi, berarti komposisi hutang di dalam aset itu besar banget. Wah, itu beresiko. Iya, kalau kita hanya melihat dari sisi debt to asset ratio. Tetapi coba sekarang kita lihat profitabilitasnya dari sisi ROA, laba bersih dibanding dengan aset. Ketika dia itu juga tinggi, apalagi kalau mungkin prosentase kenaikan ROA itu lebih tinggi daripada prosentase kenaikan debt to asset ratio, ya itu kita bisa standing dan applause gitu ya, berdiri dan tepuk tangan. Kenapa? Ya seolah-olah memang kita menempuh risiko, tetapi risiko yang kita tempuh tadi menghasilkan. Sehingga nggak ada kondisi yang akan melemahkan likuiditas. Coba cek likuiditasnya, pasti likuiditasnya juga bagus. Gitu ya. Kenapa? Ya karena labanya tinggi. Dia punya semuanya yang dipakai untuk angsuran jangka pendek, angsuran jangka panjang, sehingga aman. Nah, begitu. Itulah suatu hal yang baru bisa kita baca. Ya, sekali lagi, kita baca dengan data yang harus kita rasiokan. Kalau tujuan masing-masing sudah kalian pegang, dengan sendirinya nanti kalian bisa menghubung-hubungkan kayak piye sing kae piye lek ngono artinya apa. Nah, ini adalah kondisi yang keempat. Kalau tadi yang saya sampaikan pokoknya cuma ada 3, yaitu sampai hanya menjelaskan hasil. Menjelaskan hasilnya itu adalah hasil pada tahun itu, hasil perbandingan antar tahun atau hasil perbandingan antar industri. Nah, yang keempat ini nanti kalau kalian yang 3 itu sudah expert, kalian bisa membandingkan antar rasio. Sehingga 4 rasio itu bisa kalian lihat bareng. Bisa digunakan bareng. Ketika kalian sudah bisa pakai keempat rasio bareng dan bisa mencermati maksud masing-masing rasio itu, maka masing-masing rasio itu seolah-olah saling melengkapi. Yang kono lemah, tetapi lemahnya sana ternyata menghasilkan naik di sini. Kayak tadi, lemahnya debt to asset ratio ternyata meningkatkan ROA. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu bagus. Kenapa? Kalau ROA meningkat, otomatis likuiditas juga aman. Otomatis juga turnover tadi juga aman. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa menjelaskan. Nah, waktu terdekat kalian pakai ini, ya kalau di pekerjaan kalian saya belum yakin ya, belum yakin lah. Karena ya belum tentu pekerjaannya itu menyentuh ke aspek seperti ini. Tapi yang paling dekat adalah ketika kalian skripsi, jika nanti ngambil metode ini untuk bahan analisis. Jadi itu bagus banget sebenarnya kalau mampu. Oke, jadi itu. Kemudian kita lanjut ke 3 rasio profitabilitas yang berikutnya. Tadi sudah sampai ROA, nah ada juga ROE, Return on Equity. Ya. Kalau ROA tadi hubungannya dengan aset, ya, laba bersih dihubungkan dengan aset. Kalau ROE kita hubungkan dengan equity, modal. Jadi perbandingan laba bersih dengan modal. Nah ini semakin
Detail lagi, karena kita mengeluarkan hutang dari asumsi pendapatan laba bersih. Sehingga benar-benar kita bisa mengetahui maksimalisasi dari ekuitas. ROA tinggi, bagus. Debt to equity tinggi. Ya, nggak apa-apalah. Toh ROA-nya juga masih tinggi. ROE-nya gimana? Kalau ROE-nya itu juga tinggi, wah berarti jempolan. Profitabilitasnya itu bagus gitu. Sebab rata-rata kalau ROA itu tinggi, tetapi debt to equity-nya tinggi, berarti kan mayoritas data yang dipakai, mayoritas dana yang dipakai untuk menghasilkan laba bersih itu bukan dari ekuitas, tapi dari pinjaman tadi. Nah, sehingga ekuitasnya sedikit, mestinya gitu ya. Sehingga ROE-nya mestinya juga rendah. Tapi ternyata kalau ROE-nya itu juga ikutan tinggi, berarti apa? Walaupun equity-nya itu cuma sedikit menyumbang ke laba bersih, tapi lebih optimal ya. Jadi bisa memanfaatkan yang namanya modal itu dengan optimal. Oke, saya belum bercerita, lanjutannya masih panjang sebenarnya kalau kita bicara ke analisis. Ntar dulu aja, belum ya, sampai di situ aja udah bagus gitu. Bagus banget sampai di situ. Nah, oleh karena itu, tolong dipahami beberapa yang saya sampaikan itu tadi, supaya mengkrit apa yang dalam benak pikiran kalian dalam membaca. Nah, membaca laporan keuangan dari rasio-rasio ini. Kemudian yang kelima ya, itu DPR ya, dividen payout ratio. Tujuannya untuk melihat apa? Ya, payout ratio-nya dari sisi dividen. Nah, jadi pembayaran dividennya. Komposisi perbandingan antara dividen dengan laba bersih. Oke, katakanlah dalam persen itu aja ya gampang ya. Sehingga nanti dividennya itu berapa persen dari laba bersih yang kita terima. Ini ada dua sisi. Jika dividennya itu dividen payout ratio-nya itu tinggi, berarti komposisi laba bersih mayoritas dipakai untuk membagi dividen. Bagusnya di mana? Ya bagusnya ada di kepercayaan investor sebenarnya. Supaya investornya senang, maka dividennya naik. Ya kan? Kalau investor itu mayoritas yang nunggu kue ya, nunggu dividen kok. Nah, kalau dividennya itu terlihat besar, maka seolah-olah pendapatan yang kita terima itu juga besar. Seolah-olah. Sehingga investor itu kan tidak tahu toh, oh dia ada di luar perusahaan toh. Yang tahu kan manajemen. Kita, akuntan itu, wah beruntung banget sih ya. Kita juga di luar perusahaan itu, tetapi dengan membaca laporan keuangan saja akhirnya kita tahu. Nah, oleh karena itu investor itu akhirnya juga belajar akuntansi. Investor itu juga belajar rasio. Karena salah satu analisis fundamental dari seorang investor itu ya rasio itu. Sehingga dia tidak bisa dibohongi gitu ya. Oh, kok seolah-olah ini tahu gitu ya kalau kita bisa membaca rasio. Nah, di sini misalnya katakanlah tinggi. Nah, kalau tinggi itu kan kita bisa tanya kepada perusahaan, kenapa kok dividennya tinggi? Ya saya senang kalau dividen tinggi, senang aja. Tapi bagaimana dengan laba ditahan? Karena laba ditahan itu nanti yang akan menambah ekuitas. Kalau dividennya itu tinggi, berarti laba ditahannya berkurang dong. Kapan perusahaan tumbuh? Ya kalau tumbuhnya pendapatan itu bukan karena modal sendiri, karena tadi di rasio pakai debt to equity tadi rendah katakanlah. Berarti kan mayoritas tumbuhnya pendapatan itu dari pinjaman, ya kan? Ya nggak apa-apa selama ROA-nya masih tinggi. Nah, terus bisa dihubungkan seperti itu ya, dihubungkan. Jadi dihubungkan bareng. Jadi selama ROA-nya masih tinggi nggak apa-apa, berarti masih aman. Tapi kalau sampai ROA-nya itu turun, berarti kan sudah ada gejala sakit. Ya, di data laporan keuangan itu sudah ada gejala sakit. Maka warning harus segera kita sampaikan ke manajemen. Nah ini ya, inilah fungsi dari bisa membaca. Ya, semoga manajemen bisa itu kan. Nah, ini kalau kita bicara di DPR. Yang terakhir dalam rasio profitabilitas adalah retention ratio. Nah, ini potensi laba ditanya. Kalau tadi kan potensi dividennya ya. Nah, kalau tadi misalkan DPR-nya tinggi, retention ratio-nya pasti rendah.
karena memang dananya banyak untuk bagi dividen. Nah, tapi kalau retensinya tinggi, biasanya DPR-nya rendah. Nah, itu wajar lah. Ya, sehingga nanti tujuannya apa? Bukan kok menyalah-nyalahkan, tidak. Ini tujuannya adalah membaca strategi. Perusahaan lebih optimalisasi di apanya? Dividennya atau di modalnya? Kalau DPR-nya itu tinggi, berarti optimalisasinya itu di dividen. Sehingga arahnya ke pencitraan pada investor. Apa tujuannya pencitraan investor? Nanti kita cari tahu lebih jauh. Tapi kalau retention ratio-nya yang tinggi, berarti apa yang terjadi? Hanya dialokasikan untuk laba di tangan. Ya kan? Berarti apa? Urusannya dengan pengembangan internal. Sehingga investornya mungkin tidak diberi dalam jumlah yang besar. Nah, ketika tidak diberi dalam dividen besar, tapi investor itu masih setia, berarti memang itulah investor yang memang bertujuan untuk mengembangkan usaha. Jadi investornya memang mendukung untuk perkembangan usaha, sehingga dividennya rendah dipakai untuk menambah modal supaya apa? Pinjamannya bisa diturunkan. Nah, itu yang terjadi ketika kita melihat data. Oke, nah sama seperti yang rasio-rasio yang tadi, ya tetap nanti kita kalau misalkan ada referensi yang lain dengan rumus yang pakai bahasa aslinya, ya kira-kira seperti itulah. Sebenarnya kalau yang saya sampaikan di sini ini rasio yang lebih kompleks gitu ya. Misalkan tadi gross profit margin. Gross profit margin kalau tadi saya katakan kan hanya laba kotor dibagi dengan pendapatan kan gitu toh. Tetapi laba kotor itu sebenarnya bersumber dari pengurangan antara sales dikurangi dengan cost of goods sold atau HPP. Ya, harga pokok persediaan. Nah, di sini. Nah, dibagi dengan penjualan. Atau bisa juga dikatakan sales itu pendapatan juga boleh. Bersumber dari pendapatan. Prinsipnya sih sama, itu ya laba kotor dibagi dengan profit margin. Nah, kalau profit margin tadi saya katakan laba bersih dibagi dengan pendapatan, laba bersih itu juga sama, net operating income. Nah, tapi pendapatan yang tadi kan sales, Pak. Ini kok net sales? Ya, dalam konteks aslinya sebenarnya bukan total sales ya, tetapi pendapatan bersih sebenarnya. Ya, pendapatan bersih. Pendapatan bersih itu sebenarnya hampir sama dengan laba bersih. Ya bedanya kalau laba bersih itu dikurangi cost of goods sold aja ya, HPP. Ya. Tapi kalau pendapatan bersih itu belum dikurangi cost of goods sold. Ya, baru dikurangi dengan beberapa biaya-biaya pemasaran biasanya. Masuk dari biaya pemasaran. Nah, itu konteks yang berbeda. Tapi kalau untuk latihan ya nggak harus sedetail itu ya, nggak apa-apa pakai rumus yang berwarna di slide yang berwarna itu udah cukup lah. Tapi kalau dalam konteks realnya memang kita harus mencoba melihat lebih detail supaya hasilnya itu juga lebih akurat. Oke, yang lain juga sama. Itu rasio yang mungkin bisa kita bahas. Ini untuk penutup, coba saya beri contoh dengan data yang berbeda, gitu ya. Oke, karena slide ini juga sudah saya sampaikan ke kalian, nanti bisa kalian pakai untuk pelajari. Sementara memang saya hanya pakai data laporan sederhana. Tetap saya sarankan kalian untuk mencari data laporan keuangan asli. Saya tidak tagih itu, tidak. Tetapi suatu saat pasti saya akan tanya. Karena saya sudah merasa memberikan tugas untuk kalian gunakan untuk latihan. Dan kalau dari penugasan itu tidak ada pertanyaan, maka asumsinya ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, silent is understand. Karena prinsip saya kalau mengajar ya hanya itu. Silent is understand. Nanti kalau tidak ada pertanyaan ya berarti dianggap paham. Nah, sehingga ketika pada gilirannya nanti saya nagih gitu ya, atau pada saat gilirannya nanti kita ketemu kemudian membahas data itu dalam posisi data perusahaan yang asli, misal ya harusnya normalnya 3 tahun lagi kalian sudah skripsi gitu ya, dan di situ kita harus berhadapan dengan data asli. Kok sampai ngomong nggak ngerti? Wah, wes. Oke, nggak usah ngomong kalau dulu ikut Pak Arif gitu ya.
Apa-apa, saya pasti juga lupa. Nah, begitu aja. Untuk di rumah latihan itu, karena batas waktunya unlimited kalau yang itu. Coba download laporan keuangan asli, kemudian dari 4 rasio yang tadi kita bahas, lakukan. Minimal tiga hal pokok itu tadi aja. Nggak usah bandingin antar rasio, nggak usah dulu lah. Ya, tiga hal pokok itu aja. Kalau itu kalian sudah mulai bisa, salah berarti apa yang kita pelajari di materi analisis rasio itu sudah tercapai. Oke. Oke, ini soal neraca, ini soal laba rugi. Nah, oke, sama dengan tadi di atas. Cuman ini cuma 1 tahun, tidak dibandingkan. Kalau yang di atas tadi kan 2 tahun, kita bandingkan. Nanti kalau kalian download, ya, kalau yang sudah pernah download atau sudah pernah masuk untuk mencari, saya sudah tahu bahwa yang disajikan di situ pasti 2 tahun. Ya, karena laporan keuangan tahunan perusahaan itu pasti menyajikan pembanding dari tahun sebelumnya. Kalau kalian download 2019, berarti di situ isinya 19 sama 18 dan terusnya sama. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya supaya ketika dibaca itu minimal ada perbandingan antar waktu walaupun cuma 2 tahun. Nah, ini sementara karena hanya untuk latihan ya cuma 1 tahun aja deh. Karena apa? Supaya kalian nanti bisa memahami rumus, cara ngitung, cara ngambil data dari laporan keuangan. Cukup itu. Masalah penjelasan kan ya kembali lagi ke tadi yang saya sampaikan itu aja. Memang tidak bisa saya tulis di situ ya cara jelasinnya gimana. Tapi setidaknya kalian harus bisa menemukan dulu satuan hitungnya. Ya, seperti ini. Tadi saya jelaskan satuan hitung likuiditas itu rupiah atau bisa juga persen. Nah, misalkan ini 500.000 dibagi dengan 250.000. Ya, kembali ke rumus current ratio ya. Nah, saya tidak jelaskan lagi. Katakanlah ketemu 200% atau 2 kali lipatnya. Ya sudah, tinggal kita jelaskan aja kalau 200% berarti apa? Ya, jumlah aktiva lancarnya adalah 2 kali lipat dari hutang lancar. Jadi aman gitu loh ya. Atau kemampuan hutang lancarnya dalam membackup kemampuan aktiva lancar dalam membackup hutang lancar 2 kali lipat. Nah, atau kalau rupiah berarti setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin oleh 2 rupiah aktiva lancar. Ya monggo lah mana yang kalian mau pakai. Nah, sehingga kita variatif kok untuk menjelaskan itu. Yang paling fleksibel adalah persentase. Yang paling fleksibel karena itu bisa ditaruh di rasio yang lain, kecuali yang turnover gitu ya. Kalau turnover perputaran ya kali lah, lebih efektif kali dan kemudian setiap 1 kali putarannya bisa kita temukan dalam berapa hari kejadiannya. Nah, itu liquidity, hal yang sama juga di leverage ya. Nah, ini leverage tadi yang barusan kita bahas, kita lebih akan mudah jika dalam bentuk persen. Total debt to equity ratio ada 60%. Artinya apa? Ya, berarti perbandingan antara debt to equity-nya adalah sebesar 60%. Atau komposisi equity-nya adalah 60% dari total pasifa. Sehingga yang 30% adalah yang 40% adalah debt-nya. Nah, begitu. Jadi kalau debt to equity semakin tinggi artinya equity-nya semakin besar. Ya, long term debt to equity sama ya, hanya melihat dari sisi long term-nya. Oke, time interest earned. Ya, time interest earned itu lebih mengarah sama dengan ini. Oke, leverage tadi mana? Leverage stabilitas. Nah, ini time interest tadi kan laba kotor ya dibagi dengan bunga. Nah, laba kotor dibagi dengan bunga tadi apa? Sama dengan interest coverage. Nah, sama. Jadi time interest earned ratio sama interest coverage itu sama. Di perbandingan antara tingkat suku bunga dengan laba kotor. Artinya kita ingin melihat komposisi apa bunga di dalam laba kotor. Oke. Oke. Ya, jadi laba kotornya itu adalah 15 kali lipat dari komposisi bunga yang harus dibayar. Sehingga
semakin kalinya itu semakin tinggi, nanti berarti komposisi bunga itu masih aman karena terbackup oleh laba kotor. Nah, semakin rendah ya bahaya itu ya. Berarti kan laba kotornya aja kira-kira nanti habis untuk bayar bunga. Boro-boro untung itu pasti rugi. Nah, itu bisa kita buka. Kemudian activity ratio, ya ini semua rasio saya masukin itu ya untuk latihan aja kok. Ya, oke. Activity kan berputar ya. Nah ini, kalau ini rumusnya beda, tapi ya nggak apa-apa lah. Akan lebih mudah kalau menurut saya kok pakai 360 dibagi dengan perputaran. Nah, ini juga boleh sih sebenarnya. Hasilnya juga sama. Dalam satu kali putaran butuh waktu berapa hari? Ya, ini 4,5 hari. Seperti itu. Oke. Profitability ratio juga sama, ya ini semua rasio saya masukin sehingga nanti ketika kita bicara tentang hasil dalam bentuk persentase ya tinggal kita lihat perbandingan dari rasionya itu membandingkan apa dengan apa, maka ketemu sekian persen itu artinya komposisi di dalam, nah, begitu aja nanti kata kuncinya, komposisi di dalam. Nah, ini adalah beberapa hal terkait dengan rasio keuangan. Jadi sekali lagi saya simpulkan di dalam analisis rasio itu yang paling penting ada 3 hal pokok yang harus kalian kuasai. Maka nanti untuk belajar latihannya itu pastikan ketiganya ini sudah kalian pahami. Yang satu adalah rumusnya karena rumus itu nanti menentukan tujuan ya. Jadi sebenarnya rasio itu mau dipakai untuk apa atau kalau ada case itu sebenarnya mengarah kemana sehingga kita akan pakai rasio yang mana ya, itu ya. Jadi yang pertama tujuan dan rumus itu, kemudian yang kedua ngitung sampai ketemu hasilnya termasuk juga ngambil data dari data laporan keuangannya, dan yang ketiga adalah menjelaskan arti dari masing-masing rasio. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di analisis rasio. Bagi yang mau bertanya, ya silakan disampaikan. Oke, Mbak Mami, saya kira mau bertanya tadi Mbak Mami membuka. Iya Mbak, gimana Mbak? Saya masih bingung caranya baca hasil dari analisis rasio, Pak. Misalnya Mm-mm. kayak current rasio 2 kali, itu maksudnya Mm-mm. kayak gimana? Quick rasio 1,2 kali itu maksudnya gimana? Gitu, Pak. Masih bingung. Oke, membaca, ya Ya, membaca. betul. Jadi membaca itu kan kondisi yang memang harus kita kuasai di poin ketiga tadi ya. Untuk keywordnya membaca maksud dari rasio, itu kalian kembali aja pada rumus. Oke, kata kuncinya itu. Jadi untuk belajar membaca hasil hitung rasio, itu kalian kembali ke rumus. Itu yang pertama. Kemudian, kalian juga harus mengingat tujuan dari penggunaan rasio tadi. Ya, jadi 2 hal itu. Kembali ke rumusnya dan mengingat tujuan penggunaan rasio tadi untuk apa. Coba ini tak contohin di rasio likuiditas. Current rasio. Mau ngapain sih kita melihat current rasio? Likuiditas pada prinsipnya kan ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jangka pendek itu ada di utang lancar ini. Ya, utang lancar ini. Utang lancar ini nama juga hutang, ya, tetap hutang itu. Jadi harus diangsur, ya, walaupun dia jangkanya pendek. Berarti apa? Berarti kan harus tersedia dana atau apapun yang bisa kita jaga nih untuk membayar hutang lancar itu. Oke, jadi pelan-pelan aja kita menelusurinya.
Pertama, kita mau melihat kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kerja ini perusahaan itu mampu nggak sih melunasi kewajiban jangka pendeknya? Jadi kita lihat pakai current ratio. Kalau memang dia bilang mampu, harusnya current rasionya itu tinggi atau dari tahun ke tahun naik. Harusnya. Artinya apa kalau current rasionya itu tinggi? Artinya aset lancarnya itu tinggi, lebih besar daripada hutang lancar. Sehingga logikanya, kalau utang lancar itu harus dibayar, maka ada yang dari aset lancar itu bisa kita pakai untuk bayar. Nah, sekarang isinya aset lancar apa? Standarnya itu ada kas, ada investasi di surat berharga, ada piutang, ya piutang apapun, dagang, wesel, dan ada juga persediaan. Nah, dari seluruh komponen ini yang bisa kita pakai untuk bayar jangka pendek itu yang mana? Ya sementara kalau kita pakai current ratio ya semua kita asumsikan bisa kita pakai untuk bayar. Makanya kita coba lihat dari current rasionya. Oh, ternyata current rasionya katakanlah ketemu tahun 2009 itu 2,24. Kalau begitu artinya apa? Tadi kita bisa melihat dari 3 satuan hitung. Ini memang sengaja tidak saya kasih satuan hitung karena terserah nanti kita mau masukkan satuan hitung apa. Kalau yang pertama katakanlah ini standarnya satuan hitung rupiah. Karena Rp23.500 dibagi dengan Rp10.500. Ya, hutang lancar, aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Datanya dari ini tadi. Nah, ketemulah hasil hitungnya sebesar 2,24. Nah, sekarang artinya apa kalau dalam rupiah? Ya perbandingan tadi berarti setiap Rp1 hutang lancarnya, ya, setiap Rp1 hutang lancarnya, itu di backup atau dijamin atau bisa didanai dari Rp2,24 aktiva lancarnya. Jadi aktiva lancarnya itu 2,24 kali lipat dari hutang lancarnya. Itu kalau kita kasih satuan kali. Nah, kalau persentase Pak, ya sudah kalikan aja 100. Berarti 224%. Artinya apa? Kemampuan aktiva lancarnya itu 224% dari hutang lancar. Nah, secara kondisi itu bagus enggak? Bagus. Kenapa? Karena masih aman. Hutang lancar ini masih bisa kebayar semua lah. Karena kita masih punya jatah 2 kali lipatnya yang dipakai untuk bayar. Pak, tetapi kan di dalam aktiva lancar itu kan isinya macam-macam, Pak. Ada seperti ini, misalnya hutang, persediaan, investasi itu kan bukan uang. Padahal hutang jangka pendek itu kan harus dibayar pakai uang. Nah, terus gimana? Berarti kan harus dadak berproses menjual investasi, harus dadak nagih piutang, dadak harus membuat persediaan itu dijual kembali jadi kas. Kan perlu waktu, Pak. Kok dhisik nggih lunasi iki jatuh tempo apa dhisik iki bisa diuangkan. Nah, kalau nggak yakin seperti itu ya jangan pakai current. Like memang nyatanya uang itu utang itu harus dibayar pakai uang. Ya kalian harus pakai cash ratio. Nah, begitu. Sekarang coba hitungan komposisi uang kas dibanding dengan hutang lancarnya. Sekarang coba dilihat di sini. Kasnya 3.000. Ya lah, kasnya 3.000. Nah, sedangkan tadi ketika kita bandingkan dengan hutang lancarnya, hutang lancarnya 10.500. Loh, Pak, kurang. Nah, berarti kemampuan secara kas itu rendah. Berarti uang kas saja tidak cukup dipakai untuk ngangsur hutang lancarnya. Sehingga ada kebijakan oleh manajemen. Mbuh piye carane pas wayahe hutang lancar itu jatuh tempo atau investasi surat berharga ini sudah terjual kembali menjadi kas. Kasnya 4.000.
kurang. Piutang iki kudu ketagih. Nah, begitu. Piutang harus ketagih. 8.000 tambah 1.500, 9.500, 9.500 ditambah 1.000. 10.500, 10.500 ditambah 3.000. 14.500. Ya kan? 14.500. Berarti masih aman karena itu tadi 10.500 sisa. Nah, begitu. Nah, sehingga cara membacanya kembali ya. Kembali pertama lihat tujuan dari rasionya. Kalau likuiditas karena tujuannya untuk melihat kemampuan memenuhi hutang jangka pendek, berarti cara membacanya adalah apakah potensi current rasionya itu cukup dipakai untuk mendanai jangka pendek. Sehingga kalau misalkan ketemu 2,24, kita kasih satuan hitung dulu. Kalau memang satuan hitungnya itu kali, berarti kita katakan bahwa hutang lancarnya, aktiva lancarnya adalah 2,24 kali lipat dari kepemilikan hutang lancar. Udah gitu tuh aja, cukup untuk bercerita hasil di manajemen keuangan. Cukup sampai di situ. Nah, kalau persen, berarti kepemilikan aktiva lancarnya adalah 224% dari hutang lancarnya. Ya, atau kalau rupiah, setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 2,24 rupiah aktiva lancar. Nah, kalau likuiditas seperti itu. Nah, kemudian yang aktivitas perputaran, itu mudah lah. Katakanlah perputaran dari piutang 11,25 kali. Ya sudah, katakan aja bahwa dalam 1 tahun piutang berputar sebanyak 11,25 kali. Nah, makanya dihitung lagi 360 dibagi 11,25 itu ketemu berapa. Sehingga nanti kita bisa mengatakan, sehingga dalam setiap 1 kali putaran piutang itu butuh waktu sekian hari untuk bisa terlunasi. Udah, cukup begitu aja. Persediaan juga begitu. Persediaan berputar sebanyak 5,5 kali dalam 1 tahun. Di mana setiap 1 kali putaran persediaan butuh waktu sekian hari. Nah, untuk kembali lagi menjadi kas. Total aset juga begitu. Sama. Nah, itu untuk aktivitas. Kemudian leverage. Nah, di leverage ini. Leverage kan kemampuan dalam menunjukkan potensi hutangnya. Jadi komposisi hutang, guys, menuai kata kuncinya. Kalau debt to asset berarti komposisi hutang di dalam aset. Kalau debt to assetnya itu ketemu 0,38, nah ini tergantung satuan lagi. Oke, yang mudah dibuat aja persen, berarti menjadi 38%. Sehingga artinya total aset total utang di dalam aset sebesar 38%. Gitu aja. Terus ini juga debt to equity, berarti perbandingan antara debt dengan equity. Ketemu 62, kita persen jadi 62%. Ya, berarti komposisi equity di dalam total pasifa adalah 62%, sedangkan sisanya adalah hutang. Interest coverage itu kan membackup yang namanya tingkat suku bunga, ya kan? Ketemu 4,67. Katakanlah kita kalau kita buat persen berarti 467%, ya toh. Berarti apa? Kita coba lihat kembali rumusnya. Interest coverage tadi kan EBIT, ini laba kotor. Berarti kita bisa katakan komposisi laba kotor itu sebesar 467% dari hutang, tingkat suku bunga. Nah, sudah gitu aja udah cukup lah. Ya. Atau kalau kita buat rupiah, 4,67 rupiah, gimana Pak? Oke, berarti setiap Rp1 dari bunga, itu nanti bisa dijamin oleh 4,67 rupiah dari gross profit-nya atau hutang laba kotornya. Nah, cukup sampai di situ kalau untuk MK. Nanti kalau itu sudah terbiasa, cara berpikirnya seperti yang tadi saya ajarkan, kita coba lihat dampak-dampaknya ke belakang, nanti kita bicara lagi di semester 6 untuk analisis laporan keuangan. Profitabilitas juga begitu, karena tujuannya adalah untuk melihat tingkat keuntungan yang kita bandingkan dengan pengorbanan, maka kita membahasnya itu tidak hanya dari sisi keuntungan saja,
Misalkan net profit bukan laba bersihnya, tapi margin atas laba bersih, sehingga perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Perbandingan laba bersih dengan pendapatan, sorry, ini tidak ada perhitungannya ya. Nanti kalau misalkan dihitung, coba dihitung sendiri. Maka kita bisa mengatakan bahwa komposisi net profit marginnya bagaimana. Nah, jadi hitung aja laba bersih dibanding pendapatan itu berapa. Buat aja satuan persen. Sehingga kita bisa menjelaskan bahwa komposisi laba bersih adalah sekian persen dari pendapatan. Komposisi laba kotor adalah sekian persen dari pendapatan. Komposisi laba bersih adalah sekian persen dari total aset. Udah gitu toh aja udah cukup untuk MK. Nah, gitu Mbak Mami ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain, monggo. Pak. Halo, Assalamualaikum. Saya mau tanya, Pak. Oke, Mas Andi. Mas Andi suaranya kecil banget. Ini Oh, agak Mas digedein mungkin Andi. volumenya. Halo, halo. Mm-mm. Ya, ini Pak, ini kan analisis kan, ya temanya itu. Nah, analisis rasio keuangan. Di antaranya rasio, saya agak ketinggalan nih yang minggu lalu, Pak. Mohon maaf ini. Iya, Mas. Rasio-rasio tersebut. Nah, ini apakah rasio-rasio ini, kan dulu saya pernah ke IDE Surabaya itu belajar sekolah pasar modal. Nah, rasio keuangan dan analisis laporan keuangan itu merupakan kunci bagaimana kita bisa benar-benar paham, maksudnya paham saham, mulai dari saat kita bagaimana kita waktu kita membeli, waktu menjual, waktu kita memperkirakan suatu saham tersebut ke depannya bakal prospek bagus maupun tidak. Itu apakah benar Pak ya? Maksudnya memang analisis keuangan dan analisis rasio tersebut seperti apa itu? Seperti rasio, jenis analisis rasio keuangan seperti rasio solvabilitas, aktivitas, leverage itu merupakan hal yang harus kita benar-benar kita pahami dan harus kita perhitungkan saat kita intinya apa ya, bermain saham begitu. Dan nah, itu pertanyaan pertama saya. Maaf kalau agak mulut Pak ya. Kalau kedua itu kan begini, untuk kasus yang lalu kan PT Garuda Indonesia ya kalau nggak salah, itu kan ada kasus itu apa, wajar tanpa pengecualian, dan ternyata itu sebenarnya tidak begitu. Padahal kan kita tahu sendiri kan Garuda kan sudah TBK dan saham-sahamnya pun go public dan bisa kita beli di bursa saham atau di IDX. Nah itu berarti istilahnya juga kita Pak apa, menganalisisnya juga intinya kita salah begitu ya, bukan salah ya, pada intinya kan wajar tanpa pengecualian. Berarti setelah apa yang kita lakukan begitu Pak, setelah kita tahu ternyata Garuda auditnya itu wajar tanpa pengecualian, itu sebenarnya tidak kan dapat kasus yang ada di berita itu betul ya, layak begitu ya. Iya, apa yang kita lakukan itu loh setelah itu. Ketika misal kita punya sahamnya di Garuda, apa kita jadi merasa salah menganalisis, padahal sebelumnya kan sudah ada rumor yang kurang baik, dan ternyata juga apa, ternyata enggak wajar tanpa pengecualian itu ada kasus ternyata. Ya. Begitu Pak saya. Mas. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nendi. Oke, pertanyaan yang bagus Mas. Yang pertama terkait dengan ya Mas Nendi minggu yang lalu mungkin memang tidak penuh mengikuti. Cuman tadi kan memang sudah saya
review sekilas Mas Nendi ya terkait dengan apa yang kita sampaikan minggu lalu. Minggu lalu kan memang kita hanya membahas dua, sama dengan hari ini. Kita hanya membahas likuiditas sama aktivitas minggu yang lalu. Tadi sekilas juga sudah saya sampaikan, termasuk Mbak Mami tadi juga ingin tahu kembali bagaimana sih cara untuk membaca. Ya intinya sama Mas, untuk rasio apapun dari 4 rasio itu materi sudah saya sampaikan. Di situ aja cukuplah untuk mencoba mempelajari, karena yang paling penting adalah berlatih. Sebenarnya yang paling penting adalah berlatih. Kalau hanya sekedar membaca aja, ya kurang. Dan saya ya kalau dengan kondisi seperti sekarang kan tidak mungkin, nanti harus menunggu dengan berlatih juga. Makanya saya kembalikan ke panjenengan semua untuk tetap berlatih. Supaya apa? Minimal kita mencoba. Karena ini adalah alat. Saya hanya menceritakan penggunaannya. Jadi kayak petunjuk teknis penggunaan alat itu, gitu aja ya. Tapi kalau tidak dicoba, ya sulit gitu ya. Kita membayangkan kita bisa apa enggak. Makanya saya minta tadi kalian mencoba secara mandiri. Hasilnya seperti apapun monggo sampaikan ke saya. Kalau memang harus menunggu pertemuan minggu depan ya kita bahas di pertemuan minggu depan. Insya Allah minggu depan 1 kali lagi ya, mohon maaf ya. Jadi walaupun kita cuti bersama 1 kali lagi, karena tanggal 2 kita sudah mulai UTS. Nanti minggu depan sekaligus saya kasih tahu cara untuk pelaksanaan UTS-nya juga. Oke, jadi ya tidak harus nunggu minggu depan juga nggak apa-apa sih, kalau misalkan ada pertanyaan, monggo di WA ke saya misalkan apa, saya akan jawab nanti kalau memang saya sudah membuka WA-nya. Oke, kuncinya latihan. Latihan untuk 3 hal. Satu, menentukan tujuan atau memahami tujuan dari masing-masing. Insya Allah sudah saya tulis di materi itu. Yang kedua, rumusnya, ya rumusnya apa dan coba hitungnya. Nah ini harus kita latih gitu ya. Rumusnya apa, cara ngitungnya, karena kita harus paham dulu apa yang mau kita lakukan. Kalau kita mau hitung likuiditas pakai rumus likuiditas, hitung pakai aktivitas pakai aktivitas. Coba aja. Dan yang paling penting lagi adalah ngambil datanya dari laporan keuangan tadi. Ya, nggak apa-apa salah, yang penting mencoba. Lebih baik salah mencoba daripada tidak salah tapi hanya berangan-angan. Prinsipnya begitu. Karena ini teknis. Nah, syukur kalau bingung. Saya malah senang kalau bingung. Bingung kok senang Pak? Iya, karena bingung itu adalah suatu tahapan di mana kita mau paham tapi belum nyampe. Sehingga nanti kalian tanya gitu loh, Pak ini sampai sini saya belum paham. Nah, misalkan begitu. Ya, monggo gitu ya, monggo nanti yang penting sudah mencoba dan ketemu bingungnya, sehingga saya bisa mengurai permasalahan bingungnya itu apa gitu ya. Nah, kalau nggak bingung itu malah saya bingung, saya yang bingung gitu ya. Itu antara paham atau tidak tahu gitu. Karena selisih antara paham dan tidak tahu itu nggak kelihatan. Nah, makanya kita harus mencoba, itu yang kedua, yaitu mencoba mengambil data dari laporan keuangannya dan memasukkan ke dalam rumus sampai kita ketemu hasil hitung. Kalau hitungnya sih mudah, tinggal dibagi aja loh. Iya kan? Hanya bagi aja, susahnya apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjelaskan maksud. Bagaimana tadi yang ditanyakan oleh Mbak Mami, menjelaskan maksud itu harus kita mulai dari tujuan masing-masing rumusnya dan isi dari rumusnya. Di mana cara untuk menjelaskan kemudian adalah membuat atau mengisi satuan hitung dari hasil hitung rumus itu. Recommended-nya satuan hitungnya adalah persen, biar nanti menjelaskannya mudah. Seperti yang tadi saya jelaskan ketika Mbak Mami bertanya tadi. Kecuali yang aktivitas. Kalau aktivitas satuannya adalah kali dan hari. Kalau yang lain boleh dibuat dalam satuan persen. Udah cukup sampai di situ saja untuk belajar rasio di manajemen keuangan. Oke, itu pertanyaan Mas Nendi yang pertama. Kedua, kasus Garuda. Memang betul sekali Mas Nendi. Jadi kesimpulannya begini, Mas. Akuntan yang hebat. Nah, akuntan yang hebat itu adalah akuntan yang mampu memunculkan informasi sefiktif mungkin
dari data real. Ya, mohon maaf kalau ada yang tidak setuju. Tapi menurut saya yang terjadi di Indonesia ini, dan tidak hanya di Indonesia, di dunia, selama kita masih menggunakan akuntansi keuangan konvensional, kan akuntansi syariah ya. Nah, akuntansi keuangan konvensional. Akuntan yang hebat itu adalah akuntan yang mampu membuat data sefiktif mungkin. Nah, inilah yang terjadi di Garuda. Jadi, audit sama rasio itu adalah dua kondisi yang beda. Audit itu hanya melihat kelayakan dari laporan keuangan berdasarkan dari standar akuntansi yang seharusnya dipakai dengan bukti-bukti yang bisa disajikan dalam pencatatan pembukuannya. Jadi, selama standarnya sudah benar, buktinya itu tersedia, dan sinkron antara bukti dengan laporan, pasti hasilnya adalah unqualified opinion. Wajar tidak ada pengacuannya. Pasti itu. Karena auditor itu ya cuma begitu tugasnya. Nah, tapi sejujur apapun laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan itu, tapi kalau dia tidak sinkron antara bukti dengan informasi, tidak sesuai dengan laporan dan standar yang harus digunakan, maka hasil auditnya pasti tidak bagus. Gitu aja. Nggak bagus itu banyak masalah levelnya. Nah, sehingga kembali ke orientasi. Orientasinya itu mau apa? Kalau tadi orientasinya untuk menyelamatkan kinerja perusahaan, orientasinya untuk menyelamatkan harga saham, ya harus memperoleh unqualified opinion. Untuk bisa memperoleh unqualified opinion berarti harus menyusun data yang layak untuk diaudit. Walaupun fiktif. Karena data fiktif itu nggak ada yang tahu. Ya. Nggak ada yang tahu. Misalkan kayak begini, di hukum kita, di hukum Indonesia. Si A memukul si B, tapi diketahui oleh si C. Tapi kemudian ketika si B yang merasa dipukul tadi mengadu ke D, dan mengatakan kalau saksi yang tahu tentang pemukulan itu adalah C, maka C akan ditanya oleh D. Tapi ketika C kemudian lebih berkiblat ke A, lebih membela si A yang memukul tadi, dan kemudian C mengatakan saya tidak tahu kalau A mukul B, tahu saya si A itu hanya menyentuh, nah bahasanya itu diganti, menyentuh si B. Kalau menyentuh itu tidak kena hukum, gitu kan? Nah inilah masalahnya. Gara-gara apa? Si C itu bisa membuat data fiktif bahwa dia mengatakan tidak tahu. Sama, akuntan juga begitu. Akhirnya ketika akuntan itu mampu memunculkan data fiktif sehingga laporan keuangan itu standar semua, maka auditor pasti akan mengatakan unqualified opinion. Saham bisa terselamatkan. Loh Pak, kan saham bisa menganalisis. Yang dianalisis itu kan laporan keuangan hasil auditan. Hasil auditan mengatakan unqualified. Apa coba artinya laporan keuangannya? Ya bagus, gitu ya. Data laporan keuangan bagus. Karena si analis itu hanya mendasari pada laporan keuangan. Yang tahu kondisi sebenarnya siapa? Manajemen. Tapi sekali lagi, yang namanya proses itu kan tidak akan membohongi hasil. Kalau memang prosesnya itu buruk, walaupun seolah-olah ditutup pada sebuah laporan yang bagus, maka yang terjadi adalah ambruk. Sehingga kolab kan Garuda Indonesia, di mana kemudian ketika sudah terbaca kolab, mereka mengatakan kalau memang cost dari sebuah pesawat itu tinggi dengan posisi pendapatan penjualan tiket yang rendah. Tapi kenapa kok bisa menghasilkan pendapatan yang tinggi? Itu hebatnya akuntan. Tanpa bisa diketahui oleh auditor. Berarti kan apa ya artinya? Fiktif. Nah, jadi bukan salah analisnya. Bukan berarti si investor itu bodoh. Kok tidak tahu? Tahunya kok udah ambruk. Lah karena investor memang tahunya dari data laporan auditan. Auditornya aja lo nggak tahu. Ya kan? Berarti memang itu bukan kesalahan analisis.
ini bukan salah dalam menghitung dengan rasio. Nah, tapi kenapa? Ya karena saking pinternya akuntan itu dalam memunculkan data itu. Dan ini kelemahan yang terjadi. Kelemahan ada di mana kalau seperti itu? Bukan akuntannya bodoh. Tak mungkin akuntan bodoh bisa membuat data fiktif. Tapi apa? Karakter. Maka kalau kalian sering membaca, sering mendengar, sering melihat bahwa kesuksesan seseorang itu lebih banyak dipengaruhi karakter. Di sini contohnya. Jadi bukan dari IQ. Sepinter apapun seseorang, tetapi kalau karakternya buruk, yang terjadi ya seperti ini. Justru akan menghancurkan sesuatu dengan kepintarannya. Ya, tapi walaupun kita tidak terlalu pintar, tapi karakter kita bagus, setidaknya kita bisa menyelamatkan orang dengan karakter yang bagus tadi. Nah, ini yang menjadi poin pembelajaran yang ya tidak ada di teori. Itu Mas Nendi kira-kira ceritanya seperti itu. Terima kasih Pak. Monggo. Lain ada yang mau yang tanyakan lagi silakan. Oke, mungkin begitu ya, karena ya mohon maaf sekali lagi karena biar kita bisa menghemat beberapa pulsa bandwidth kita. Oke, Mas Restu ya membuka. Mas Mbak ini nggak kelihatan. Oh Mbak, Mbak Restu. Oke, ada yang mau ditanyain Mbak? Kalau meng-unmute speaker itu saya langsung berhusnudon ya, mau bertanya ini. Kita beri kesempatan. Kalau di unmute lagi ya sudah, berarti nggak jadi pencet. Baik ya, mungkin bisa kita bahas yang lain di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi, mohon maaf, minggu depan, tanggal 30, kita masih satu kali pertemuan lagi menjelang UTS. Sekaligus nanti kita akan membahas tentang teknis UTS kita. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini ada manfaatnya. Walaupun mungkin itu masih di waktu yang kita belum ketahui, setidaknya kita sudah berusaha untuk bisa lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf jika mungkin gara-gara kita belum bisa ketemu langsung, ini ada sebuah keterbatasan yang ya tidak membuat kita puas. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.